Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nelsyah dengan NIM PO 7120210010 dari tingkat 1B Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantaraan zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfa. Beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Kelenjar endokrin mengeluarkan suatu zat yang disebut hormon. Hormon merupakan bahan yang dihasilkan tubuh oleh organ yang memiliki efek regulatorik spesifik terhadap aktivitas organ tertentu yang disekresikan oleh kelenjar endokrin, diangkut oleh darah ke jaringan sasaran untuk mempengaruhi dan mengubah kegiatan alat atau jaringan sasaran. Fungsi dari sistem endokrin, satu sebagai perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis atau kematian sel terprogram. Dua, pengaktifan dan non-pengaktifan sistem kekebalan. Yang ketiga, persiapan aktivitas baru atau fase kehidupan atau reproduksi. Yang keempat, metabolisme. Karakteristik kelenjar endokrin. Satu, merupakan kelenjar buntu yang tidak memiliki duktus atau saluran. Menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Dua, menyekresikan lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid. Yang ketiga, konsentrasi hormon dalam sirkulasi adalah rendah. Yang keempat, kelenjar endokrin memiliki persediaan pembuluh darah yang banyak. Ini adalah gambar dari sistem endokrin pada manusia. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Satu, kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis adalah suatu kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak atau sela tursika, fossa pituitari sphenoid. Besarnya kira-kira 10 kali 13 kali 6 mm dan beratnya sekitar 0,5 gram. Kelenjar ini disebut master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Kelenjar hipofisis mempunyai 3 lobus, yaitu satu, lobus anterior. Lobus anterior mendapat suplai darah dari pembuluh darah hipofisis portal. Yang kedua, lobus intermedia. Lobus intermedia pada manusia selnya tidak bergranula, kadang ditemukan juga koloid yang fungsinya tidak diketahui. Yang ketiga, lobus posterior. Mendapat persarafan dari nukleus supraoptik dan paraventrikular di hipotalamus. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yakni satu, hormon somatotropi yang berperan merangsang pertumbuhan jaringan-jaringan tubuh, terutama jaringan tulang rawan pada ujung tulang panjang. Dua, gonadotropin yang terdiri dari FSH dan LH dengan target kelenjar kelamin yaitu ovarium dan testis agar memproduksi hormon-hormonnya. Yang ketiga, tirotropin atau TSH berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon-hormonnya. Yang keempat, ACTH berfungsi merangsang kelenjar anak ginjal untuk mensekresikan hormon-hormonnya. Yang kelima, prolaktin berfungsi untuk merangsang kelenjar air susu agar memproduksi ASI. Yang keenam, MSH berfungsi merangsang aktivitas melanosit. Yang kedua yaitu kelenjar pineal. Letaknya tepat di bawah otak besar. Kelenjar pineal ini menghasilkan hormon melatonin, fungsinya mengatur ritme biologis kita sehari-hari seperti tidur, makan. Ketika kita sedang tidur, hormon melatonin ini akan meningkat. Dan sebaliknya, ketika kita bangun, hormon melatonin akan menurun. Karena hormon ini menimbulkan efek siklus gelap dan terang. Fungsi dari kelenjar pineal adalah menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, mengatur ovulasi dan sirkulasi menstruasi pada wanita, dan mempengaruhi mood dan perubahan suasana hati.
Yang ketiga, kelenjar tiroid. Letaknya di daerah leher di bagian depan kerongkongan. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan triiodotironin. Kedua hormon ini bekerja sama mengatur metabolisme organik, mengatur pertumbuhan dan perkembangan, serta mengatur aktivitas saraf. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, triiodotironin, dan kalsitonin. Sintesis hormon tiroksin membutuhkan mineral iodium. Kekurangan iodium dalam waktu lama dapat menyebabkan pembengkakan kelenjar tiroid yang menimbulkan penyakit gondok. 4. Paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid hanya menyekresikan satu hormon saja, yaitu parathormon. Parathormon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelainan pada kelenjar paratiroid adalah salah satunya, yaitu hipersekresi parathormon. Hipersekresi parathormon memicu pelepasan kalsium dari tulang ke darah, sehingga kadar kalsium darah menjadi tinggi namun tulang menjadi rapuh. Selain itu, ada pula hiposekresi parathormon yang dapat mengakibatkan kadar kalsium dalam darah menurun, sehingga menyebabkan sensitivitas sel saraf semakin meningkat dan memicu kejang. Kelenjar timus berfungsi untuk menimbun hormon somatotropin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis dan juga bisa menghasilkan hormon vinosin untuk mematangkan limfosit saat masih kanak-kanak. Kelenjar timus terdiri atas 2 lobus berwarna kemerah-merahan. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil dan beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas menjadi sekitar 30-40 gram. Namun setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Yang keenam, kelenjar pankreas atau yang disebut dengan pulau-pulau Langerhans. Pada organ pankreas tersebar kelompok-kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel ini adalah kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Pulau-pulau Langerhans berbentuk oval yang tersebar di seluruh pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glukogen. Yang ketujuh adalah kelenjar adrenal atau supranalis atau kelenjar anak ginjal. Merupakan sepasang organ yang terletak dekat kutub atas ginjal dan terbenam dalam jaringan adiposa pinea. Yang ketujuh, kelenjar adrenal atau suprarenalis atau kelenjar anak ginjal. Merupakan sepasang organ yang terletak dekat kutub atas ginjal dan terbenam dalam jaringan adiposa perirenal. Kelenjar adrenal dibungkus oleh simpai jaringan ikat padat yang mengirimkan septa tipis ke bagian dalam kelenjar sebagai trabekula. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 lapisan konsentris, yaitu korteks adrenal dan medula adrenalis. Kelainan pada kelenjar adrenal ada salah satunya, yaitu virilisme. Virilisme ditandai dengan tumbuhnya rambut wajah atau kumis atau jenggot pada wanita. Kelainan ini disebabkan oleh hipersekresi hormon androgen. Selain itu, ada juga penyakit Addison yang disebabkan oleh hiposekresi hormon adrenalin.
Yang kedelapan adalah kelenjar gonad atau kelamin. Kelenjar reproduksi pada pria atau testis terdapat di skrotum. Testis memproduksi hormon testosteron. Yang B, ya, 8, kelenjar gonad atau kelamin. A, kelenjar reproduksi pada pria atau testis terdapat di skrotum. Testis ini memproduksi hormon testosteron. Yang B, kelenjar reproduksi wanita atau indung telur atau ovarium. Terdapat di rongga panggul. Ovarium memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi merangsang pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada remaja perempuan, memperbaiki selaput endometrium setelah menstruasi, mencegah diproduksinya FSH dari hipofisis, dan merangsang diproduksinya LH pada hipofisis. LH menyebabkan terjadinya ovulasi, yaitu pelepasan ovum dari folikel. Progesteron berperan dalam membentuk penebalan lapisan endometrium agar siap menerima ovum yang telah dibuahi. Gangguan dan kelainan sistem endokrin. 1. Diabetes mellitus. 2. Akromegali. Yang ketiga, penyakit Addison. Yang keempat, sindrom Cushing. Yang kelima, penyakit Graves. Yang keenam, Hashimoto's thyroiditis. Yang ketujuh, hipertiroidisme. Yang kedelapan, hipotiroidisme. Yang kesembilan, prolaktinoma. Itu adalah penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh sistem endokrin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.